Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia, dan saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitu juga masyarakat kita dan para pemimpin kita semuanya berada dalam keadaan sehat, fit, dan tak kurang suatu apapun. Dan semua pekerjaan dan kegiatan yang kita rencanakan pada hari ini bisa berjalan lancar dan sukses karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini kembali kita akan memenuhi permintaan, yaitu bagaimana manfaat serta cara penggunaan dari pupuk KCL terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung dan impact-nya terhadap produksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan pemupukan KCL itu juga ditentukan banyak faktor. Misalnya dosis atau takaran. Apabila kita memberikan pada saat dosis yang tepat dan takaran yang tepat, sehingga dia akan memaksimalkan hasil, pertumbuhan dan perkembangan akan berjalan dengan sempurna dan tentunya produksi juga akan meningkat. Begitu juga dengan waktu pemberian juga harus kita kenal, serta cara pemberian. Ragam manfaat dan teknis penggunaan pupuk KCL untuk tanaman jagung. Saat ini, dalam budidaya tanaman jagung, pemupukan menjadi salah faktor yang sangat menentukan akan berhasil tidaknya usaha tani tanaman jagung. Dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman jagung, membutuhkan unsur hara yang cukup agar bisa berproduksi optimal. Karenanya perlu dilakukan upaya pemenuhan unsur hara tersebut dengan melakukan pemupukan. Seperti halnya tanaman lain, tanaman jagung juga memerlukan unsur-unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Dalam bahasan kali ini, kita hanya akan membahas pupuk KCL. Pupuk KCL, atau kalium klorida merupakan pupuk buatan, yang memiliki kandungan unsur kalium tinggi, yaitu 60%. Dan memberikan manfaat bagi tanaman, yaitu A. Meningkatkan produksi. Hal ini karena kalium, membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah. B. Memperkuat batang tanaman. Kandungan kalium pada pupuk KCL, membuat batang tanaman jagung menjadi lebih keras. C. Tanaman lebih tahan stres, dan tahan serangan hama dan penyakit. Kandungan kalium pada pupuk KCL, dalam proses metabolik dalam sel tanaman, membuat struktur tanaman lebih tahan terhadap risiko terjadinya stres serta kekeringan. Juga terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. D. Pupuk KCL, dapat membentuk dan mengangkut karbohidrat serta sebagai katalisator dalam pembentukan protein. Mengingat unsur kalium dalam tanaman, memiliki fungsi, antara lain. 1. Sebagai aktivator enzim. Ada sebanyak 80 jenis enzim pada tanaman, yang aktivasinya memerlukan unsur kalium. 2. Membantu penyerapan air dan unsur hara, dari tanah oleh tanaman. 3. Membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman. Mengingat akan pentingnya peranan unsur hara kalium pada tanaman jagung, maka pemupukan yang tepat mutlak diperlukan. Dosis merupakan takaran kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman selama periode proses produksi tanaman dalam 1 hektar, di mana takaran kebutuhan tersebut sebenarnya sangat tergantung pada kesuburan lahan tanaman. Sehingga sebagai standar pemberian pupuk KCL pada tanaman jagung, adalah 100 kg per hektar. Jika pupuk KCL susah didapat, bisa menggunakan pupuk majemuk dengan dosis NPK Ponska 400 kg per hektar. Waktu saat pemberian pupuk sangat berpengaruh terhadap efektivitas serapan hara yang dilakukan oleh tanaman. Waktu pemberian pupuk erat kaitannya dengan umur tanaman, di mana setiap periode umur tanaman memerlukan jenis dan jumlah unsur hara yang berbeda. Demikian juga dengan jenis pupuk memerlukan proses waktu yang berbeda untuk menjadi unsur tersedia yang dibutuhkan tanaman. Sehingga untuk pupuk KCL, diberikan sebagai pupuk dasar, yaitu, saat penanaman. Atau maksimal tanaman berumur 1 minggu. Cara memberikan pupuk mempengaruhi efisiensi penggunaan pupuk dan efektivitas serapan unsur hara oleh tanaman jagung. Dengan cara ditugal berjarak 5 cm dari lubang tanam, dan ditutup, untuk menghindari erosi dan penguapan. Apabila setelah penanaman, terlihat gejala defisiensi kalium, lakukan penyemprotan pupuk daun, dengan kandungan K tinggi, dan atau untuk meningkatkan bobot biji, yaitu saat tanaman memasuki fase berbunga, sekitar 65-70 hari setelah tanam. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan
kami tentang bagaimana ragam manfaat dan cara penggunaan pupuk KCL bagi tanaman jagung sehingga berjalan dengan baik, pertumbuhannya maksimal, perkembangannya optimal, dan hasilnya maksimal sesuai dengan harapan kita. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.